Mubalik Kondang, cerpen karya Kiai Haji Mustofa Bisri. Ketika jauh-jauh hari istriku menginformasikan bahwa di kota kami akan datang seorang dai kondang dari ibu kota, aku tak begitu memperhatikan. Waktu itu pikiranku sedang mengembara ke soal-soal lain. Hari ini dia mengingatkan lagi. "Pak, nanti malam sampean ikut ke kota apa tidak?" tanyanya sambil mendekati aku yang sedang duduk termenung di lincak depan rumah. "Ada apa ke kota?" timpalku malas. "Loh, sampean ini bagaimana sih? Kan nanti malam ada pengajian akbar." Dia jatuhkan pantatnya yang tambun ke lincak bambu hingga menimbulkan suara berderak. Aku sedikit bergeser sambil berdoa mudah-mudahan lincak kesayanganku tidak ambrol. Orang sedesa Upiek membicarakan dai kondang ibu kota yang akan mengisi pengajian nanti malam. Kok sampean tenang-tenang saja? Makanya sampean itu jadi orang mbok yo kumpul-kumpul. Jangan mengurung diri di rumah saja, seperti katak dalam tempurung. Istriku berhenti sebentar, merogoh dunak di bawah lincak, meraup biji-biji jagung dan menebarkannya ke halaman. Tak lama, ayam-ayam peliharaannya ribut, riuh rendah suaranya, berebut jagung. Sambil melanjutkan omelannya, ia senggol pundakku dengan pundaknya yang gempal hingga aku hampir terjengkang. Ustadz Makin bikin rombongan nyewa kol. Ibu-ibu juga bikin rombongan sendiri. Bu Lurah menyiapkan bus mini dan truk. Tadi saya sudah daftar 2 orang. Kalau sampean gak pergi, biar nanti saya sama Simbok. Ini pengajian akbar, mubaliknya dari Jakarta. Kita mesti datang agak gasik supaya dapat tempat. Istriku, seperti kebanyakan warga kampung yang lain, mungkin maniak pengajian. Di mana saja ada pengajian, di kota kecamatan atau di desa-desa, dia mesti mendengar dan datang menghadirinya. Aku tak tahu apa saja yang diperolehnya dari pengajian-pengajian yang begitu rajin itu ia ikuti. Nyatanya, kelakuannya seperti kebanyakan warga kampung yang lain. Dari dulu tidak berubah. Kesukaannya menggunjing orang ya tidak berkurang. Hobinya bohong juga berlanjut. Kesenangannya kepada duit malah bertambah-tambah. Seperti juga Haji Mardut yang sering menjadi panitia pengajian itu. Sampai sekarang tak juga berhenti merentenkan uang. Si Salim dan Parman yang rajin mendatangi pengajian juga masih terus rajin merekap togel. Imron itu malah ngaji sambil godain cewek-cewek. Lalu apa gunanya pengajian-pengajian itu jika tak mengubah apa-apa dari perilaku masyarakat pengajian? Mubalik kondang dari ibu kota, apa istimewanya? Mubalik di mana-mana ya begitu itu. Cuma pinter ngomong, ngompor-ngompori, menakut-nakuti, melawak, ngapusi masyarakat yang awam. "Heh, Kang." Aku kaget. Kembali istriku menyinggolkan pundak gempalnya ke pundakku. Diajak ngomong kok malah bengong. "Piye? Berangkat apa enggak?"
"Sudahlah, kau berangkat saja dengan Simbok," kataku biar dia tidak terus ngomel. "Kalau nggak males, nanti aku berangkat sendiri sepeda." "Ya sudah," katanya agak ketus. Diambilnya lagi segenggam jagung dan disebarkannya ke arah ayam-ayam yang memang seperti menunggu, lalu bangkit dari lincak meninggalkanku sendirian lagi. Alhamdulillah, aku bisa melamun lagi. Menjelang Isya, rupanya istriku dan Simbok sudah berdandan. Begitu selesai sembahyang, langsung rukuh mereka copot dan memperbaiki sebentar dandanan mereka. "Mau mengaji kok seperti mau mendatangi ngantenan," kataku begitu datang dari surau dan melihat mereka sibuk membedaki muka mereka. "Cerewet," kata mereka hampir serempak. "Kalau makan, ambil sendiri di gerobok," teriak istriku begitu melewati pintu rumah, dan ditinggalkannya aku sendirian. Ku dengar keriuhan dari kelurahan yang tak jauh dari rumahku. Pastilah itu ibu-ibu sedang rebutan naik bus mini dan anak-anak muda rebutan naik truk. Dari arah surau juga ku dengar kesibukan rombongan mau berangkat ke kota. Mereka yang akan mendengarkan atau melihat atau sekedar kepingin tahu mau balik kondang dari ibu kota. Tak lama kemudian suasana menjadi sepi. Rombongan-rombongan sudah berangkat. Setelah makan, aku rebahkan badanku di balai-balai, berharap bisa tertidur. Tapi mata tak mau terpejam juga. Aku menyesal juga tadi tidak ikut. Ketimbang bengong sendirian begini. Kalau bosan dengan pengajiannya, aku kan bisa jalan-jalan. Terpikir begitu. Akhirnya aku pun bangkit. Ku kenakan baju, ku ambil sepeda pusakaku dan ku tutup pintu rumahku. Ku kayuh sepedaku pelan-pelan menuju kota. Aku toh tidak sedang mengejar apa-apa. Hampir tak kujumpai manusia, dan yang ku dengar hanya sesekali lenguh sapi dan suara jangkrik. Untunglah listrik sudah masuk desaku. Meskipun lampu-lampu yang terpasang di pinggir jalan hanya jarang-jarang dan tidak begitu terang, cukup membantu juga. Apalagi lampu birko sepedaku nyalanya biarpet. Bersepeda malam-malam begini, aku jadi teringat Sudin, kawanku di pesantren dulu. Di mana kira-kira anak Badung itu sekarang? Sudin anak orang kaya. Seringkali dulu aku ditraktirnya nonton film India kesukaannya, dan tidak jarang pulang ke pesantren sudah larut malam. Maklum, film India umumnya panjang-panjang. Kebanyakan ceritanya dimulai dari kelahiran tokohnya hingga kakek nenek. Karena sudah berkali-kali ditakzir, dihukum sebab nonton, aku pun lalu menolak jika Sudin mengajak nonton. Aku malu dengan kawan-kawan santri yang lain. Sudin sendiri sepertinya berpedoman sudah terlanjur basah. Karena sudah terkenal sebagai langganan takzir, dia pun cuek, menganggap takzir sebagai perkara biasa yang tidak perlu ditakuti. Dia tidak hanya ditakzir karena nonton, tapi juga karena melanggar banyak larangan dan menyalahi banyak peraturan pesantren, seperti berkelahi dengan kawan, membolos, mengintip santri putri, dan lain sebagainya. Berbagai macam bentuk takzir sudah dicobanya, mulai dari membersihkan kakus, membayar denda, mengisi kulah masjid, dan lain sebagainya. Rambutnya tak sempat tumbuh karena sering kena hukuman gundul. Terakhir,
Sudin diusir dari pesantren karena kedapatan mencuri kas pesantren. Ait, hampir saja aku terjatuh. Akar pohon asam di tepi jalan membuat sepedaku oleng. Untung aku segera bisa menguasainya. Lamunanku buyar, tapi aku bersyukur tak terasa kota sudah kelihatan dekat. Di pinggir jalan menuju alun-alun yang kulalui, berderet-deret mobil diparkir. Ada kol, ada bus, dan terbanyak truk. Rupanya, melihat nomor-nomor polisi berbagai kendaraan itu, mereka yang datang menghadiri pengajian tidak hanya dari dalam kota. Dari luar kota juga banyak. Dari suara pengeras suara yang sudah terdengar, aku tahu ceramah Mubalik kondang sudah dimulai. Dua orang anak muda gondrong tiba-tiba menghadangku dan menyeret sepedaku ke sebuah halaman yang di depannya ada papan tulis bertuliskan titipan sepeda Rp 1000. Untung di kantongku ada persis Rp1000. Kuulurkan satu-satunya lembaran uang yang kumiliki itu kepada salah seorang anak muda yang kelihatan tidak sabar. Aku terus ngeloyor menyibak kerumunan orang di mana-mana, termasuk kerumunan pedagang-pedagang yang meremo menjual berbagai macam makanan dan mainan anak-anak. Luar biasa, lautan manusia meluber kemana-mana. Suara pengeras suara bergaung-gaung ke berbagai penjuru, melantunkan pidato Mubalik yang berkobar-kobar dan sesekali menyanyi atau menyampaikan lelucon-lelucon. Setiap kali disusul dengan gemuruh teriakan dan tepuk tangan hadirin. Dari kejauhan, Mubalik itu sudah kelihatan karena panggung yang tinggi dan lampu yang luar biasa terangnya. Entah berapa watt saja. Hanya beberapa puluh pengunjung di bagian depan, di kanan kiri panggung, yang duduk di kursi. Lainnya lesehan di rerumputan alun-alun. Banyak ibu-ibu yang menggelar selendangnya untuk tidur anaknya yang masih kecil, bahkan bayi. Tapi aku tak melihat istriku dan Simbok. Entah di mana mereka duduk. Aku terus menerobos pelan-pelan dan kadang harus melingkar-lingkar dan berjalan miring di antara pengunjung agar bisa lebih dekat ke panggung. Semakin dekat, semakin jelas sosok Mubalik kondang yang dari kejauhan suaranya menggelegar itu. Ternyata tubuhnya sedang-sedang saja. Yang membuat tampak gagah justru pakaiannya. Dia mengenakan setelan baju koko, tapi tidak seperti yang biasa dikenakan orang di kampungku. Baju kokonya mengkilap, mungkin dari sutra. Di bagian leher dan dadanya ada bordiran kembang-kembang dari benang emas. Sorban yang disampirkan di pundaknya juga tidak seperti umumnya sorban. Warnanya dan coraknya serasi benar dengan setelan bajunya. Ada 2 cincin bermata zamrud dan virus besar-besar di jari-jari manisnya. Penampilan Mubalik kondang memang lain dengan Mubalik lokal yang biasa kami saksikan. Bicaranya mantap, gerakan tubuh dan tangannya benar-benar sejiwa dengan isi ceramahnya. Dan wajahnya nanti dulu. Wajah itu seperti sudah aku kenal. Tapi tak mungkin. Masa dia? Tapi persis sekali. Dahinya yang sempit itu, matanya yang agak sipit dengan sorot yang nakal itu, hidungnya yang bulat itu, mulutnya yang lebar dan seperti terus mengejek itu, dagunya yang terlalu panjang itu, dan telinganya yang lebar sebelah itu. Tak mungkin lain. Aku tak
tak salah lagi. Pastilah itu dia, Sudin. Aku tiba-tiba kepingin mendengarkannya. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, maksiat yang sudah merajalela itu harus kita perangi. Juga kenakalan remaja sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan. Apa jadinya negeri kita yang akan datang bila kenakalan remaja itu tidak segera kita tanggulangi sekarang juga? Kalau di waktu muda malas, apa jadinya bila sudah tua? Kere, saudara-saudara, kere. Betul enggak? Betul, kere, teriak hadirin serempak. Kalau di waktu muda sudah suka jambret, apa jadinya bila sudah tua? Apa saudara-saudara? Korupsi. Sekali lagi hadirin berteriak menyambutnya, disusul tempik sorak gegap gembita. Ya, korupsi, ulangnya berwibawa. Ah, Sudin, kau masih belum juga bisa fasih melafalkan huruf R sampai sekarang. Memang ajaib, Sudin, kawan di pesantren yang tadi baru saja datang di lamunanku, kini meski juga seperti tidak nyata, berdiri di depanku. Apa itu tadi firasat? Baru di lamun tiba-tiba ketemu Sudin yang nakal, Sudin yang di pesantren langganan takzir, Sudin yang diusir karena mencuri uang kas pesantren. Siapa mengira kini jadi balik kondang seperti itu? Bagaimana ceritanya Sudin sampai mempunyai karomah begitu besar? Bagiku itu sungguh muskil. Kalau ini nanti ku ceritakan kepada orang-orang kampung, kalau ku katakan bahwa Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Samsudin, mubalik kondang yang baru saja berceramah di alun-alun itu adalah Sudin, kawan nakalku di pesantren, pasti tak ada yang percaya. Istriku sendiri pun pasti akan menertawakan. Lebih baik tak usah ceritakan kepada siapa-siapa.